Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Rekan-rekan sekalian, guru-guru honorer, dalam kesempatan kali ini kami kembali akan mengabarkan tentang pelaksanaan P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022 dan hal-hal yang berkaitan dengan guru honorer. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian guru-guru honorer ya yang belum bisa menjadi ASN P3K dalam seleksi P3K tahun lalu, tahun 2021, tentunya masih menunggu ya tentang juknis yang akan turun di awal September. Namun teman-teman juga jangan sampai ketinggalan bahwa ada peraturan-peraturan yang muncul sebagai tindak lanjut dari rencana besar dari pemerintah akan meniadakan tenaga honorer di tahun 2023 ya, di tahun 2023. Tentunya bagi teman-teman yang masih berstatus non-ASN juga harus mengindahkan surat-surat yang berkaitan dengan pendataan guru honorer. Nah, seperti halnya dikatakan ya, disampaikan dalam jpnn.com bahwa BKD di sejumlah wilayah, jadi teman-teman nanti bisa cek di wilayah teman-teman sendiri terkait dengan BKD ya, atau Badan Kepegawaian Daerah atau BKPP atau yang lainnya, tentang mensosialisasikan pendataan honorer di seluruh instansi ya, yang nantinya data tersebut akan dimasukkan di aplikasi yang dibuat oleh BKN. Nah, di sini bahwa Pak Raden Sutopo Yuwono, itu Ketua DPP Forum Guru Honorer non kategori 2, itu mengungkapkan bahwa sejumlah Pemda sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pendataan tenaga non ASN. Nah, dalam hal ini teman-teman honorer juga memenuhi syarat masuk pendataan. Jadi baik guru honorer yang sudah lolos passing grade ataupun yang belum, ataupun yang tahun kemarin belum berkesempatan ikut, itu juga masuk dalam pendataan tersebut. Nah, sebagai contoh di sini adalah ada Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bahwa BKD-nya sangat proaktif dengan mensosialisasikan ya SE Menpan ya tentang pendataan tenaga non ASN. Nah, jadi teman-teman proaktif untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan di daerah teman-teman sekalian. Nah, poin utama yang disosialisasikan tentunya adalah hal yang berkaitan dengan SE tersebut ya. Bahwa yang pertama, tenaga non-ASN yang bisa diusulkan atau diajukan untuk ikut seleksi pegawai P3K adalah memiliki masa kerja paling rendah 1 tahun. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian honorer diminta menyiapkan SK asli dari pengangkatan sampai SK akhir terakhir ya, tahun 2022 maksudnya. Kemudian ada ijazah, kemudian KTP atau kartu keluarga asli, daftar gaji, kemudian dari poin 2 sampai 5 di scan bentuk PDF, pengisian formulir blanko ada di masing-masing instansi. Kemudian batas akhir pengajuan adalah di akhir Agustus tahun 2022, diinput ke sistem oleh masing-masing instansi, biarpun SK yang menandatangani dari pihak sekolah bisa diajukan. Nah, ini adalah 10 poin penting yang teman-teman harus persiapkan ya, yang harus teman-teman indahkan sehingga teman-teman nanti bisa masuk di dalam pendataan sesuai dengan SE Menpan tersebut. Nah, sebenarnya kemudian apa sih urgensi dari pendataan honorer tersebut? Nah, kemudian bagaimana sebenarnya urgensi dari pendataan honorer tersebut? Kita bisa lihat ya, ini dari surat SE-nya, SE Menpan RB, terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah ya. Ini surat ini tertuju kepada PPK baik pusat ataupun daerah. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini terlihat di poin 3 ya. Di sini adalah saya coba bacakan, setiap pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan. Nah, di sini untuk apa sebenarnya? Yang perlu kita cermati adalah hal ini adalah untuk memenuhi syarat dapat keikutsertaan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, saya bisa perjelas bahwa saya ulangi,
Nah, urgensinya pendataan ini adalah untuk ini ya, sebagai syarat untuk keikutsertaan mengikuti CPNS dan P3K, calon PNS dan P3K. Nah, ini adalah dari surat tersebut memiliki fungsi pendataan tersebut adalah untuk hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam SE ini ya, bahwa di dalam SE itu ada ini ya, ada form untuk pendaftaran. Jadi teman-teman nanti dari instansi teman-teman itu bisa mendaftarkan seperti ini. Namun yang menjadi hal terpenting adalah teman-teman harus mengikuti yang diinstruksikan oleh BKD ataupun BKPP ya terkait dengan hal tersebut. Jadi ini sangat penting, walaupun teman-teman sudah lolos passing grade, adapun teman-teman ini yang terpenting itu belum jadi ASN, maka pendataan ini bersifat urgent dan sangat penting. Terima kasih, sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.